Iya, baiklah Bapak Ibu, karena Bapak Menteri sudah hadir di tengah kita, kayaknya nggak afdol ya kalau tidak memberikan sambutan di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya dong Bapak. Bapak mohon bisa memberikan sedikit sambutan sepatah dua patah untuk kami. Sangat dinantikan. Ini dari seluruh Indonesia loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komunitas Guru ya, TIK, yang saya banggakan Bapak-Bapak Ibu sekalian peserta seminar. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas motivasi yang sangat kuat guru-guru TIK untuk mempertahankan spirit, mempertahankan motivasinya untuk terus memperkuat kemampuan profesionalnya. Segera memang sekarang ini sangat dibutuhkan keinginan kita untuk bekerja keras, lebih keras lah sebagai guru untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Saya kira untuk kebijakan saya yang berkaitan dengan masalah posisi dan fungsi peran guru-guru TIK, saya kira sudah saya sampaikan secara tidak langsung. Dan kemudian bagaimana diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan yang lebih operasional, itu juga sudah saya minta dibahas di tingkat yang lebih rendah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan keluar lah dari dari penyelesaian masalah yang selama ini masih belum terselesaikan dengan baik. Tapi kita tahu bahwa persoalan pendidikan ini memang sangat kompleks, melibatkan banyak stakeholder, sehingga memang kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan itu betul-betul bulat gitu ya. Dan saya harus sudah mulai membiasakan diri bahwa setiap kebijakan itu pasti menimbulkan polemik, menimbulkan perdebatan itu. Ini termasuk mungkin untuk kebijakan kita berkaitan dengan masalah posisi guru-guru TIK mungkin juga akan hal sama. Yang penting menurut saya setiap guru terutama itu harus betul-betul, kalau istilah agamanya itu istiqomah, betul-betul menata niat dengan tulus, dengan lurus, bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk kepentingan siswanya, yang siswanya itu adalah yang akan menentukan masa depan bangsa kita ini. Saya sayang hanya mendengar sepotong aja dari pembicara yang sekarang sangat bagus sekali. Seminar-seminarnya sangat mencerdaskan, menginspirasi kita. Satu aja mungkin yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya bertekad untuk mengembalikan kedaulatan guru di dalam pendidikan kita. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting di dalam pendidikan kita, ini sebetulnya adalah mengembalikan kedaulatan guru. Guru dalam arti yang menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki komitmen yang kuat dan rasa keterpanggilan sebagai seorang guru yang kuat. Itulah yang harus kita beri kepercayaan penuh untuk membawa siswa-siswa ke jalan yang benar. Karena itu kita juga akan mencoba memberikan porsi yang layak guru, terutama untuk menjalankan peran fungsinya sebagai tenaga pendidik itu.
Misalnya kalau guru itu adalah yang merencanakan proses belajar mengajar dan yang melaksanakan proses belajar mengajar, maka gurulah juga yang mengevaluasi pembelajaran itu. Jangan sampai guru dipercaya mempersiapkan, melaksanakan, tapi kemudian evaluasinya dipercayakan kepada pihak lain yang bukan guru. Ini saya kira suatu hal yang harus kita luruskan, tapi ini memang tidak mudah karena kesan saya, mudah-mudahan kesan saya ini salah, sekarang ini memang ada suasana umum, yaitu suasana tidak percaya kepada guru. Tidak percaya kepada guru, dan juga berbagai macam survei yang diklaim itu sebagai kajian yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, itu umumnya mengarah ke sana, mengarah untuk menganggap bahwa guru ini kurang bisa dipercaya. Ini memang tantangan besar kepada guru semua. Suatu saat saya pernah berdiskusi dengan orang yang saya anggap bisa menentukan keputusan sangat kunci tentang gagasan saya untuk menyerahkan ujian nasional itu di dalam proses penilaian, mulai dari persiapan bikin soal sampai nanti menilai, itu harus diserahkan kepada guru melalui MG, MP atau KKG gitu. Itu ada yang saya di luar dugaan saya, apa bisa dipercaya, apakah tidak nanti membocorkan apakah tidak nanti dia tidak betul-betul menyampaikan apa yang seharusnya, tapi dia hanya menyampaikan apa yang telah dia ajarkan, walaupun yang diajarkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya Saya pikir mungkin ada benarnya mungkin ada benarnya, tetapi saya kemudian juga berpikir, kalau kemudian guru itu terus diposisikan sebagai orang yang tidak dipercaya, kemudian untuk pendidikan kita ini siapa yang bisa kita percaya? Apa dipercayakan kepada menteri, wong menteri itu nggak pernah ketemu murid, nggak pernah ketemu siswa, kan ujung tombak itu di depan kan guru Kalau guru ini sudah tidak bisa kita beri kepercayaan, ya berarti ya sudah selesai pendidikan kita Karena itu saya pikir daripada kita selalu tidak percaya, coba aja lah nanti kita lihat apa benar selama ini dia guru tidak dipercaya. Itu cara. Kemudian saya juga kemarin ada diskusi dengan Mas Indra ini di TV tentang pertanyaan kenapa hasil ujian sekolah selama ini kok dianggap lebih rendah dibanding ujian nasional. Dan itu kita sudah tahu kira-kira 15 tahun yang lalu dan nggak berubah sampai sekarang. Saya kemudian berpikir, misalnya kalau guru matematik itu lulusan S1 IKIP, pendidikan matematik, itu selama 4 tahun minimum, ditambah kerjaan skripsinya mungkin juga 1 tahun, setelah 5 tahun, itu dia 70% itu diberi mata kuliah matematik. 30% aja yang proses belajar mengajar. Kemudian kalau kemudian dia ternyata tidak mampu mengajar matematik di SMA misalnya, masa sih untuk mengajar di SMA untuk menguasai konten matematika untuk anak SMA itu perlu belajar lebih dari 5 tahun? Kalau memang itu terjadi berarti ada yang salah. Nah, kemudian saya melihat ada kemungkinan yang tidak beres, yaitu masalah kalibrasi. Kalibrasi. Misalnya ujian nasional itu kan yang membuat soal kan kita ya, melalui Kabalitbang. Tapi Kabalitbang ini kan juga nyuruh orang. Tidak mungkin Kabalitbang mengerjakan sendiri. Kemudian siapa ini yang mengerjakan ini? Dan ini yang diklaim memiliki standar nasional itu kan? Satu sisi guru
guru juga mengajar di sekolah, kemudian dia juga melaksanakan ujian di sekolah itu. Gitu. Dua entitas ini sepertinya selama ini tidak terlalu nyambung. Jadi ibarat main remi, ini main sendiri, maka ya memang tidak pernah ketemu. Gitu. Karena itu menurut saya yang paling mungkin strategi yang paling bisa ditempuh yang melibatkan guru untuk ikut menyusun soal. Ya. Jadi menatar guru itu jangan diundang rame-rame kemudian dijelaskan panjang lebar, mestinya ya diajak kerja, dia mengerjakan, dilatih secara intensif bagaimana membuat soal-soal yang kira-kira menurut standar nasional, sehingga dia juga akan menghayati, sehingga dia tahu, oh kalau saya bikin soal begini mestinya materi yang akan saya berikan kepada siswa seperti ini gitu. Dengan begitu akan semakin lama akan dekat itu antara standar nasional yang ditetapkan, walaupun kita juga tanya dulu standarnya ini sebetulnya apa gitu. Kemudian ini nanti akan ketemu. Kalau ini tidak dilakukan ya tidak akan pernah ketemu itu sampai kapanpun. Guru bermain dengan standarnya sendiri, yang dia lakukan sendiri, sini juga bermain standar. Tapi ketika suatu saat dituntut supaya ketemu, itu ini saya kira tidak bisa. Saya kebetulan agak ngerti tentang tentara ya. Kalau tentara itu ada standarnya memang. Misalnya untuk senapan serbu ya. Jadi assault rifles ya. Assault rifle, senapan serbu itu kita tinggal pilih, kita pakai standar NATO atau standar ex-blok timur Rusia. Jadi, kalau kita senapan serbu kita yang kita pakai NATO ya M16, tapi kalau kita pakai bekas Pakta Warsawa AK gitu ya. Nah, kita punya senapan serbu namanya SS2, senapan serbu 2. Itu pelurunya itu kaliber 5,56 mm kali 45 mm kalibernya. Kaliber 4. Itu kalau dipakai untuk M16 itu bisa. Dipakai SS2 bisa. Kenapa? Karena sudah dikalibrasi. Kenapa? Karena kita pakai standar, yaitu standar NATO itu. Bayangan saya, kalau guru ini sudah dilatih dengan sangat intensif untuk melakukan kalibrasi terhadap standar yang ditetapkan oleh secara nasional, saya kira mestinya dia harus suatu saat harus bisa apa yang diajarkan kepada siswa dan apa yang dievaluasikan kepada siswa harus mendekati sama paling tidak, gitu ya. Tetapi itu memang perlu latihan yang intensif, tidak mungkin hanya cukup diberi penataran, apalagi diturunkan dengan kisi-kisi dari Badan Standar Nasional Pendidikan, itu saya kira tidak mungkin, karena itu perlu pelatihan. Karena tentara pun kalau belajar nembak, kalau supaya bisa penembak jitu itu tidak cukup diberi kisi-kisi cara nembak yang bagus. Dia minimum harus, kalau untuk menjadi penembak jitu itu paling tidak harus menghabiskan 15.000 peluru baru penembak jitu. Jadi kalau guru hanya diberi kisi-kisi kemudian setelah di ujian nasional ditagih, ya memang nggak akan nyambung. Karena itu menurut saya harus ada anchor, ada catoan dari Kemendikbud yang nanti dipakai kalibrator untuk guru-guru bisa menyusun soal yang sesuai dengan standar ini. Dan itulah ide USBN itu. Ya, USBN itu sebetulnya ke sana gitu. Yang selama ini saya tidak tahu, sepanjang yang saya tahu setelah saya dalami belum pernah itu secara intensif dilakukan. Jadi saya kira sampai kiamat pun kalau guru yang tidak pernah dilatih untuk melakukan kalibrasi terhadap standar nasional, ya tidak akan pernah itu ketemu antara apa yang dilakukan guru di sekolah dengan standar yang ditetapkan di tingkat nasional itu. Dan itu menurut saya tidak cukup hanya beberapa mata pelajaran, harus sebagian besar pelajaran harus dikalibrasi itu. Jadi sebetulnya mirip sama saya kira pentingnya kita mengkalibrasi itu di dalam dunia. Saya bayangkan dengan peluru itu tadi. Nah, kita perlu ada standar memang, tapi standar ini kan juga harus diuji betul apa benar ini standar yang memang sudah layak patut dipertahankan, patut gitu. Memang tidak seeksak peluru ya. Kalau peluru itu kenapa kok 5,56
itu memang sudah diuji sekian ratus ribu kali itu tingkat elevasinya, tingkat ketajaman, sampai daya tembusnya berapa, sehingga untuk sebagai alat pembunuh itu untuk jarak menengah itu pasti bisa mematikan, itu sudah diuji gitu. Kalau Pindad memproduksi itu peluru 5 itu biasanya nanti yang biasa latihan nembak itu dapat gratisan itu sekian peti itu untuk kita latihan nembak, karena Pindad bukan dia ngasih gratis, sebetulnya dia juga kepentingan dengan kita, dia kemudian dia koreksi betul itu hasil tembakan kita itu cara, saya kira kalau itu ditempuh menurut saya akan baik. Karena itu saya kira ini salah satu strategi kita gitu. Karena itu saya minta untuk nanti pelatihan kepada guru itu ya fokus saja. Kerjanya guru itu kan mengajar bagaimana menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan pada murid, dan kemudian dia bisa mengevaluasi seberapa murid telah menyerap, telah mencapai hasil apa yang diajarkan. Itu aja kan sebetulnya. Kalau saya maaf secara ekstrem saya bilang, guru itu nggak perlu pinter-pinter. Yang penting bisa minterkan murid. Ya kan? Jangan guru itu kemudian dipaksa-paksa untuk jadi pinter. Gitu. Nanti kita ini tugas kita bukan meminterkan guru, tapi kita ini meminterkan murid atau membuat guru jadi meminterkan murid. Gitu. Menurut saya itu, saya disuruh milih seandainya maaf guru bodoh tapi bisa meminterkan murid daripada guru pinter tapi nggak bisa meminterkan murid, saya pilih yang kedua pertama, guru bodoh tapi bisa meminterkan murid. Guru pinter tapi nggak bisa meminterkan murid percuma. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir, di mana konteks TIK? Jadi TIK ini menjadi sangat strategis ke depan, karena saya mudah-mudahan ini nanti juga dapat dukungan, persetujuan ya. Jadi memang semua ujian, entah itu ujian sekolah maupun ujian nasional, itu nanti akan kita berbasis TIK, komputer. Gitu. Dan saya sudah minta supaya mulai tahun anggaran 2017 nanti, mulai tahun awal, itu alokasi anggaran pengadaan sarana memang untuk komputer. Sehingga tahun depan mudah-mudahan bisa 90% lah ujian nasional maupun ujian sekolah berbasis standar nasional itu sudah memakai landasan komputer. Gitu. Karena ini cara saya kira dan ini akan strategi seperti ini harus kita lakukan untuk selanjutnya. Karena di sini ini kalau kita tidak mungkin membagi, jadi kita harus menghilangkan kebiasaan mengalokasi anggaran itu yang penting bagi habis. Jadi sering kita itu membelikan alat tapi tidak tahu persis alatnya itu sebetulnya untuk apa atau memang betul-betul dibutuhkan. Sama dengan kita menatar guru, kita juga nggak pernah betul-betul tahu bahwa apa memang betul guru butuh itu. Tapi kalau jelas sudah ada isunya bahwa ini tentang ini, saya kira sudah bisa mudah dialokasikan. Lebih fokus lah. Nah, kita harapkan nanti semua akan fokus, termasuk standar minimum pelayanan segala itu mestinya harus jelas. Misalnya standar pelayanan minimum terutama untuk SD SMP itu kan sudah 330 tahun yang lalu. Itu kan standarnya SD Impres, SMP Impres. Ya. Kalau sekarang ya sudah nggak bisa itu dipakai. Karena itu kalau kita melakukan pembenahan sekolah, ya langsung standarnya harus standar baru yang memang bisa digunakan untuk sekolah modern yang memang sudah dibutuhkan. Dan Bapak harus tahu bahwa sekarang ini ada 142.000 kelas ya, yang rusak berat, dan itu rata-rata Impres. Dan itu kita harus terima kasih kepada Pak Harto dulu membuat Impres, karena itu kan memang proyek pemberantasan buta huruf sebetulnya waktu itu, pengganti pemberantasan buta huruf. Karena itu standarnya memang ya untuk calistung aja, itu memang nggak dibutuhkan. Tapi sekarang kan tidak mungkin SD kita bangun dengan standar calistung. Ya. Karena itu harus ada perombakan sistem yang lebih mendasar. Tetapi sekali lagi ini kan gagasan, dan gagasan itu kalau dulu saya jadi rektor enak itu ya, hari ini gagas seminggu jadi itu. Tapi di sini kan negara yang sangat besar dengan 49 juta siswa, dengan proses regulasinya juga tidak mudah. Gitu. Tapi paling enggak itulah visi ke depan sebagian visi ke depan yang akan kita bangun sebetulnya untuk membangun Indonesia yang sistem pendidikan yang lebih baik itu. Itulah saya kira paling tidak mudah-mudahan ini betul-betul bisa melegakan gitu kepada guru-guru TIK. Ya
Tapi memang saya minta untuk didalami lagi, dipertajam lagi, bagaimana sehingga positioningnya betul-betul bisa lebih pasti lah gitu. Demikian saya kira, minta maaf saya tidak bisa mengikuti secara intens. Saya juga baru pulang dari Jogja, kemarin baru dari Malang, dan dari Jombang, puter-puter, sehingga masih banyak pekerjaan yang besok harus berangkat ke Bima, karena ada enggak nih dari Bima ini yang kena banjir? Nah, ada itu, Bapak? Ya. Jadi, tadi juga peserta langsung ikut belasungkawa jadi. Saya ikut belasungkawa besok mau ke sana deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Muhajir sebagai Bapak kita yang hadir di tengah-tengah kita sebagai anaknya ya Pak ya. Tapi kami mohon kesediaannya untuk bisa berfoto bersama, tapi tadi saya sudah diskusi dengan panitia, mungkin karena waktu Bapak juga mepet, kita minta pertama laki-laki dulu maju, biar kita rapin dulu Bapak-Bapak. Ayo, kita belajar rapih. Guru, kalau murid bisa diatur, guru juga harus bisa diatur. Ayo Bapak-Bapak dulu, di atas ya Bapak-Bapak ya, di atas, biar kelihatan ininya. Nanti baru Bapak Muhajir nanti ini kita letakkan. Yang perempuan tahan dulu, ya. Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah Bapak juga ngelihatnya kita bagus. Iya, silakan. Iya, di atas Pak, yang laki-laki semua di atas. Kayaknya nggak bisa Kang, nggak bisa, laki-laki semua aja. Iya, sesi 1 laki-laki, bagus, oke. Terima kasih buat kerjasamanya. Monggo, yang mau nitip-nitip silahkan ke teman-teman yang lainnya. Iya, Bapak bisa di tengah situ, monggo. Ya, masih. Yang agak tinggi di belakang Bapak mohon maaf. Ya, atau di tengah apa? Nah, iya sebagian. Biar Pak Samion dapat, Pak Samion silakan Bang Ono, ayo sekalian Bang. Oke, ayo Bang. Sip. Ya, ayo. Agak geser dikit Pak. Ya, Bang Ono udah kelihatan? Bang Timi? Oke, sip. 1, 2, 3, cheese. Nanti gantian ya. Oh, getok nih. Ayo, gantian sekarang. Sekarang ibu-ibunya. Mohon maaf Bapak, satu lagi. Iya. Ibu-ibu silahkan. Iya. Enggak kita. Iya. Semua ibu-ibu, ayo cepetan. Bapak waktunya mepet. Ya. Cheese. Cheese. Terima kasih. Terakhir Bapak, kami ada sedikit cindera mata, mungkin bisa diserahkan oleh Bapak Bambang. Bapak Bambang selaku Ketua Koktik. Iya, ibu-ibu gantian udah Bu? Iya, ibu sudah ya Bu? Halo ibu-ibu. Aduh, paling susah ngekat ibu-ibu ya. Waduh. Oh iya, baik. Iya, sudah ya Bapak Ibu? Sudah sayang? Iya, Bapaknya mau ada perlu lagi. Iya, iya. Teh Wiwin siapin cenderanya. Teh Wiwin, teh. Ayo. Iya. Akitri. Iya.
Udah ya ibu, ibu. Aduh ibu-ibu harus di-cut ini. Harus di-cut ibu-ibu. Ayo ibu-ibu udah. Iya, silakan teteh. Oh yang dari Bima Bapak. Iya. Bapak, ini dari kami Koktik, semoga bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih.